Tapi mohon maaf atas gangguan eh, syabakah ya internet. Jazakumullah khairan sudah bersedia menunggu. Barakallahu fikum jami'an. Ala kulli hal, nuasil ya, kita lanjutkan atau kita ulang dari awal ya. Bahwasanya antum pada pertemuan yang telah lalu ya, sudah sampai pada halaman 18 dan pertemuan malam ini kita melanjutkan di halaman yang ke 19. Nah, dan tadi Ana katakan bahwasanya di sini Ana tampilkan juga kitab Syarah Mutammimah Al-Ajurumiyah oleh Syekh Asy-Syinkiti ya, yang mana kitab ini bisa menjadi pendamping kita untuk memahami kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah ini. Dan nanti insya Allah bisa Ana sharing ke antum semuanya. Baik, kita baca dari sini ya. Jadi halaman 19 pasal yang baru itu ya dari sini ya. Dzakarna qablu ya anna al-i'rab imma an yakuna i'raban lafdhiyan aw taqdiran aw mahalliyan. Ya. Jadi disebutkan oleh Syekh ya, beliau menjelaskan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah ini bahwasanya telah kita sebutkan i'rab itu ya imma an yakuna i'raban lafdhiyan. Kalau tidak i'rab secara lafaz au takdirian atau secara takdir au mahalliyan ya. Fal i'rabu lafzi qad matsalna lahu min qablu ya, adapun i'rab yang lafzi itu sudah dibahas ya, sudah antum bahas beberapa pertemuan yang lalu wa huwa ma yakunu lismu bihi mu'raban wa yakunu salihan li dhuhuri alamatil i'rabi alaihi ya. I'rab lafaz itu yang alamatnya nampak ya, alamat i'rabnya nampak, harokatnya nampak ya. Seperti yang sudah antum pelajari di pertemuan yang telah lalu. Wal i'rabu takdiri huwa ma yakunu lismu fihi mu'raban walakin la yadhharu atharul i'rabi alaihi ya. Jadi i'rab takdiri adalah yang di dalamnya isim itu mu'rab ya. Tetapi apa? Alamat i'rabnya tidak nampak. Itu disebut dengan i'rab takdiri atau kita katakan apa? Alamat i'rabnya muqaddar. Ya. Nah, jadi pasal ini mulainya dari sini tadi. Halaman ke berapa ini? 102. Nanti antum bisa murojaah kembali. Baik, kita baca ya. Faslun tuqaddarul harakatus thalathu fi al-ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi. Jadi i'rab muqaddar atau harakat itu ditakdir ya. Artinya tanda i'rabnya muqaddar. Ya, itu pada yang pertama al-ismil mudhafi ila ya'il mutakallim. Pada isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Contohnya gulami wa ibni. Ya. Gulami, anakku, wa ibni. Ya, atau gulami ini bisa bermakna anakku atau bisa bermakna budakku gitu ya. Wa ibni, anakku. Ya, maka pada gulami dan ibni ini tanda i'rabnya muqaddar. Misalnya jaa gulami. Jaa gulami. Maka bagaimana kita mengi'rab gulami pada jumlah jaa gulami? Ya, Anda tulis di sini. Jaa gulami. Jaa jelas ya. Fi'lun madin ya. Mabniun 'ala ya. Kemudian gulami sebagai apa? Sebagai apa tulab talibat? Pak? Fa'il. Nah, bagaimana i'rabnya? Lahzah, apa internetnya ini lagi berhenti lagi? Sami'tum sauti ya tulab? Baik. سمعنا أستاذ. Fa'ilun. Bagaimana? Fa'il marfu' Hmm? bidhammah muqaddarah. Wa alamatu raf'ihi atau
Bidhammah muqaddarah bisa. Tapi ini agak ya, lemot ya. Mohon maaf ya. Mohon bersabar. Baik. Fa'ilun marfu'un. Nah, ini berhenti ini. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ya. Ini yang disebut dengan apa? I'rab takdiri. Ya, jadi pada kalimah atau kata gulami dan ibni. Itu pada apa? Kata atau isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim, yaitu gulami. Ya, ja'a gulami diidhofahkan kepada ya mutakallim. Maka gulami ini gulam ya i'rabnya adalah i'rab takdiri. Ya, yaitu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Seperti itu. Nah, karena dia diidhofahkan kepada ya mutakallim. Begitu juga ibni, ya misalnya ja'a ibni, ya i'rabnya sama, ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Nah, kemudian harakat di takdir. Nah, atau i'rab takdiri yang kedua pada wa fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Pada isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah, ya. Nahwu al-fata, ya, al-fata wal mustafa, ya, akhirnya adalah alif lazimah. Wa Musa wa hubla, ya, wa yusamma maksuran, dan ini semua disebut dengan isim maksur, ya, disebut dengan isim maksur, yaitu isim yang berakhiran dengan alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah, ya, disebut dengan isim maksur. Maka pada isim maksur ini, ya, alamat i'rabnya adalah alamat i'rab takdiri, ya. Misalnya ja'a al-fata, ya, maka cara mengi'rabnya sama, ya, seperti yang gulami dan ibni tadi, ya, yaitu al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu, ya, i'rabnya apa? I'rab takdiri. Nah, kemudian yang ketiga, Maaf, suaranya kurang kencang. Minta, suaranya kurang kencang ya. ya, minta tolong di ini terbesar. Baik, insya Allah. Jazakallah khairan. Tapi nanti kalau ada kendala bisa disampaikan lagi ya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi i'rab takdir yang kedua ada pada isim maksur. Ya. Yang pertama tadi ada pada isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim seperti gulami dan ibni. Kemudian i'rab takdiri yang kedua ada pada isim maksur seperti al-fata, al-mustafa, Musa dan hubla. Kemudian yang selanjutnya, wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Dan dhammah dan kasrah, ya, ditakdir juga. Ya, maksudnya i'rabnya adalah takdiri, ya, muqaddarah. Ya, tanda i'rabnya nanti apa? Muqaddar. Ya. Dhammah dan kasrah, ya. Adapun yang sebelumnya tadi, ya, al-harakatu salas, 3 harakat, ya, dhammah, kasrah maupun fathah. Adapun di sini dhammah dan kasrahnya saja. Ditakdir fi al-ismil mu'rab, pada isim mu'rab alladzi akhiruhu ya'un lazimatun, yang akhirnya ya lazimah, maksurun ma qablaha, yang dikasrahkan apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya apa? Kata yang diakhiri dengan ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-qadi. Ya, al-qadi ini diakhiri dengan ya lazimah. Ya. Dan huruf sebelum ya ini, yaitu huruf dhad, berharokat kasroh. Begitu juga ad-da'i dan al-murtaqi. Ini semua adalah isim-isim, ya, yang, ya, di sini disebutkan, ya, yang akhirnya ya lazimah maksurun ma qablaha.
Ini dikasrahkan, ya, maksurun dikasrahkan ma qablaha, yang sebelumnya. Maksudnya huruf yang sebelumnya dikasrahkan. Wa yusamma manqusan. Dan ini disebut dengan isim manqus. Ya. Nahwu yauma yad'u da'i. Kita lihat ad-da'i di sini adalah isim manqus, ya. Dan isim manqus, ya, dia dhammah dan kasrahnya adalah muqaddar, ya. Jadi ad-da'i ini aslinya seperti ini, tulab dan talibat. Ad-da'i. Tetapi begitulah sirah dalam Al-Qur'an itu terkadang dihapuskan ya-nya, ya, karena mencukupkan dengan harokat kasroh, ya, banyak, ya, mencukupkan dengan harokat kasroh. Hudzifat al-ya iktifaan li harokatil kasroh, ya, dihapuskan ya karena mencukupkan dengan harokat kasroh, ya, aslinya ad-da'i seperti ini. Ya, maka kalau ad-da'i ini dia marfu, ya, ataupun majrur, artinya dia berharokat dhammah, ya, maupun kasrah, maka itu apa? Nanti harokatnya muqaddarah. Ya, i'rabnya adalah takdiri. Contohnya di sini yauma yad'ud da'i. Pada hari, ya, penyeru memanggil atau penyeru menyeru. Maka ad-da'i di sini adalah fa'il. Ya, ad-da'i adalah fa'il. Ya, cara meng'irabnya sama dengan di atas tadi. Ad-da'i fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, seperti itu, ala akhirih, ya, dhammatun muqaddaratun atau ad-dhammatu al-muqaddaratu. Jadi i'rabnya adalah i'rab takdiri, ya, tanda i'rabnya muqaddar, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, muhti'ina ila da', ya, ya. Jadi da'i ini tadi kalau dia berada pada posisi rafa, ya, ataupun jar gitu, ya, maka harokatnya muqaddar. Di sini disebutkan apa? Dhammah dan kasrah. Ya, tapi kalau dia pada posisi nasab, ya, artinya fathah, ya, maka dia nanti zahir, gitu, ya. Alamat nasabnya apa? Zahirah nanti. Baik, kemudian yang kedua muhti'ina ila da'. Ya, ini sama, muhti'ina ila da'. Kalau ad-da'i ini tadi pada posisi rafa dengan harakat dhammah, yang di sini muhti'ina ila da'. Ya, da' di sini pada posisi apa, tulab talibat? Ad-da'i yang kedua pada Majrur Ustaz. majrur. Majrur. Nah, pada posisi majrur. Maka harokatnya apa? Atau Dan tanda Kasrah i'rabnya Ustaz. apa? ia Tanda i'rab. Hmm? muqaddarah. Kasratun. Kasrah muqaddarah. Das. Nah, kasratun muqaddaratun. Ad-da'i, ya. Di sini, ya, sekali lagi aslinya adalah seperti ini, ya. Ad-da'i. Kemudian dihapuskan ya-nya iktifaan li harakatil kasrah karena mencukupkan dengan harakat kasrah, ya. Jadi ad-da'i di sini yang kedua ini, ya, dia majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu, seperti itu. Nah, ini i'rab apa? Takdiri juga. Baik, ini contoh yang dhammah dan ini yang kasrah. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita percepat. Wa tadhharu fihi al-fathatu li khiffatiha nahwu ajibu da'i Allah. Dan nampak pada kata atau pada isim da'i ini fathahnya. Karena apa? Li khiffatiha, karena ringan fathah itu, ya. Contohnya adalah ajibu da'i Allah. Nah, kita lihat di sini, ya. Ketika dia berada pada posisi nasab, ya, ajibu, jawablah wahai kalian da'i Allah, ya, maf'ulun bihi, ya, penyeru Allah, ya, penyeru yang menyeru pada Allah, maksudnya da'inya Allah, ya, maka berada pada posisi mansub, ya, harakatnya fathah, ya, maka dia nampak karena apa? Di khiffatiha, karena harokat fathah itu ringan, seperti itu, ya. Ya, jadi yang tadi ad-da'i, yang kedua juga ad-da'i, adapun yang ketiga ini adalah da'iyah, ya, da'iyallah, ya. Ya, kalau fathah nampak seperti itu.
Baik, jadi cara mengi'rabnya ya, da'iyah adalah apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi dhammatun zahiratun. Nah, kalau di sini zahirah ya. Baik. Karena di sini dikatakan nama tadhhar, berarti zahirah ya. Wa tadhharu fihi al-fathatu li khifatiha. Nahwu ajibu da'i Allah. Kemudian selanjutnya wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu. Tadi kita bahas biar ingat ya. Yang pertama yang ditakdir adalah 3 harokat pada isim yang diidhofahkan kepada ya mutakalim. Kemudian pada isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah atau disebut dengan isim maksur. Ya, ini 3 harokat muqaddar semua atau muqaddarah semua. Kemudian yang ketiga muqaddarah atau alamatnya muqaddarah hanya pada dhammah dan kasroh. Adapun fathah ini zahirah, yaitu pada isim apa manqus. Ya, kemudian yang selanjutnya wa tadhharu dhammatu wal fathatu fil fi'li al-mudhari'i al-mu'talli bil alifi. Ya. Dan dhammah dan fathah itu ya muqaddarah pada fi'il mudhari' mu'tal dengan alif. Contohnya apa? Fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif tulab. Qara'a. Mu'tal dengan alif. Qara'a Oh, mahmuz. Fi'il oh, mudhari' mu'tal dengan alif. Contohnya apa? Ra'a yara. Yara. Ya, itu mu'tal dengan apa? Atau dia malah enggak, dia huruf ilahnya 2. Ya, dia bisa disebut mu'tal, dia bisa disebut apa? Ajwaf. Baik, nah kita ya, lihat di sini ya. Nah, baik. Nah, man yadhkur, ada yang bisa menyebutkan? Nah, misalnya ini yakhsha ya. Ya, fi'il mudhari mu'tal dengan alif, yakhsha. Maka yakhsha ya mu'tal dengan alif. Ini ketika pada posisi rafa dan nasab maka harakatnya muqaddarah. Ya. Ini perlu diberi contoh tidak ya? Kita tulis saja yakhsha ya. Contohnya adalah yakhsha. Nah, yakhsha ya. Maka yakhsha ini ketika pada posisi rafa ya, dia harakatnya muqaddarah ya. Misalnya fi'lun mudhari'un ya, yakhsha marfu'un ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Ya, misalnya an yakhsha. Ya. Berarti apa? Fi'lun mudhari'un ya, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih. Baik. Wa tuqaddaru dhammatu faqat. Kita lanjutkan ya, ini insyaallah jelas. Selanjutnya wa tuqaddaru ad-dhammatu faqat fil fi'lil mudhari'il mu'talli bil wawi au bil ya'i nahwu yad'u wa yarmi ya. Adapun pada fi'il mudhari' yang mu'tal dengan waw dan ya seperti yad'u mu'tal dengan waw, yarmi mu'tal dengan ya, maka ini harakatnya ya muqaddarah pada dhammah saja. Ya, pada dhammah saja. Jadi yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Ya, begitu juga yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Wa tadharul fathatu nahwu ya, adapun ketika dia pada posisi nasab ya, berarti harokatnya fathah ya, maka ini nampak ya. Jadi zahirah ya, wa tadharul fathatu. Dan fathah menjadi zahirah, harokat fathah menjadi zahirah ya, seperti lan yad'uwa ya, lan yad'uwa ya, nampak harokatnya. Walan yarmiya ya, harokatnya menjadi nampak.
Ya, berarti ini fi'lun mudhari'un yang mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Ini juga wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Ya, wal jazmu fi salasati bil hadfi kama taqaddama. Adapun alamat jazmnya pada ketiganya yaitu mu'tal bil alif, mu'tal bil wawi dan mu'tal bil ya. Ini bil hadfi dengan dihapus huruf illahnya sebagaimana yang telah lalu sudah antum pelajari. Nah, jadi ini akhir ya dari bab tanda-tanda i'rab ya, baik pada isim maupun pada fiil. Ya, jadi ini meneruskan pelajaran antum yang telah lalu kemarin. Jelas ya tulab dan talibat sampai di sini? Coba jelas. Baik, alhamdulillah. Kalau Tanya Ustaz. maaf, tafadhol. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Pakai bahasa Indonesia Ustaz ya? Tafadhol, Mas Imam. Nah, Ustaz. Ustaz, ini Ana agak masih bingung ini untuk kapan itu dikatakan rofa, nasab, khofat, atau jar sama jazm, Ustaz? Taib. Kemarin ini ya belum sampai di situ ya. Oh belum ya, memang belum. Ini Oh, yang belum Ustaz ini. pertama Belum. itu, yang pertama itu memang kita membahas tanda-tanda apa? I'rab. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan fiil maupun isim itu menjadi marfu, ya. Kalau isim bisa menjadi marfu, mansub maupun majrur. Kalau fiil bisa menjadi marfu, ya, mansub dan majzum, ya. Faktor-faktornya itu nanti insya Allah akan dijelaskan. Ya, jadi misalnya ini tadi yang menyebabkan fiil mudhari menjadi mansub itu adalah apa? Adalah lan. Ya, di antaranya adalah lan. Nanti ada an, lan, ya, idzan, ya, ada kai, ya, dan yang lain sebagainya. Terus contoh tadi, ya, misalnya yang menjadikan isim ini menjadi apa? Mansub. Ya, karena dia apa? Sebagai maf'ul bihi di sini. Ya, menjadikan isim sebagai isim majrur atau khafat tadi yang untuk sebutkan. Ini faktornya yang menyebabkan dia menjadi majrur adalah harfu jar ila. Ya, nanti insya Allah akan dipelajari. Seperti itu ya Mas Imam. Nah, Ustaz. Yang penting kita kita ketahui dulu bahwasanya isim dan fi'il itu ya ada yang mabni, ada yang mu'rab seperti itu ya. Dan yang mu'rab ya alamatnya seperti itu. Kalau pada isim ya, tanda i'rab pada isim adalah rafa, nasab dan jar. Adapun i'rab pada fi'il adalah raf'u wa nasbu wal jazmu seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz. Tadi yang dibahas itu, Ustaz, yang da'i itu kan fa'ilun marfu'un. Ya, Ustaz, ya? Sahih? Nah, Iya. kenapa dia marfu, Ustaz? Marfu karena yang menyebabkan dia marfu adalah apa? Adalah fiil. Ya, Oh, nah, Ustaz. adalah fiil. Ya. Nanti akan disebutkan amil ya. Amil itu faktor-faktor yang menyebabkan misalnya isim bisa menjadi marfu, menjadi mansub, bisa menjadi majrur ya. Itu nanti awamil ya akan disebutkan insyaallah. Oh, nah, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi mawani'is sarfi ya. Pasal ya. Faslun atau hada faslun hasilnya seperti itu ya. Fi mawani'is sarfi pada hal-hal yang mencegah as-sarf. Ya, maksudnya apa as-sarf itu tanwin. Itu pasal pada hal-hal yang mencegah apa? Tanwin pada isim tentunya. Baik. Karena fi'il tidak menerima tanwin. Jadi ini faslun fi mawani'is sarfi. Ini biasa kita sebut dengan apa? Apa tulab? Al-mamnu' Ghairu munsharif. atau ghairu munsharif bisa. Jadi al-mamnu' minas sarfi atau ghairu munsharif atau alladzi la yansharif juga bisa. Ya. Al-mamnu' minas sarf ya. Baik. Al-ismu alladzi la yansharif. Isim yang tidak
menerima tanwin. Ya, jadi dhabitnya sebenarnya bukan hanya tidak menerima tanwin, tapi dia apa? Ketika berada pada keadaan jar, maka dia berharokat fathah seperti itu. Ya. Jadi dua, dhabitnya dua. Ya. Al-mamnu' minas sarf ini ya, dhabitnya dua. Yang pertama apa? Tidak menerima tanwin, dan jika dia berada pada keadaan jar maka berharokat fathah. Itu yang disebut dengan al-mamnu' minas sarfi. Jadi isim yang mamnu' minas sarf atau yang la yansarif. Ya. Fihi illatani min ilalin au min ilali tis'in au wahidatun taqumu maqamal illataini. Ya. Padanya ya, terdapat dua illah dari 9 illah. Maksudnya pada isim ini, ya pada kata ini terkadang terdapat apa? Dua illah, dua sebab yang menyebabkan isim atau kata itu mamnu' minas sarf. Ya. Terdapat dua sebab dari sebab-sebab yang 9. Ya. Atau wahidatun, atau terdapat satu sebab saja, yang mana sebab itu bisa mewakili dua illah, dua sebab ya. Ini secara ringkas ya. Jadi secara ringkas isim itu bisa ghairu munsharif. Itu karena ada yang karena satu sebab, ada yang karena dua sebab, seperti itu ya. Ada yang karena ada yang karena dua sebab ya. Nah, sebuah isim ya, dia itu apa? Mamnu' minas sarf, ada yang karena dua sebab. Ya. Ada isim yang lain yang dia mamnu' minas sarf karena satu sebab saja. Ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ya. Dan sebab-sebabnya itu ada 9. Ya, nanti akan kita rinci satu persatu. Baik. Baik, al-ismu alladzi la yansarifu fihi illatani min ilalin tis'in. Seperti itu ya bacanya ya. Ya. Padanya ada yang terdapat dua illah atau dua sebab dari sebab-sebab yang 9. Aw wahidatun taqumu maqamal illataini, atau padanya ada yang disebabkan karena satu illah saja, yang mana satu illah itu ya sama kedudukannya dengan dua illah tersebut. Jadi secara ringkas ya, isim itu mamnu' minas sarf disebabkan karena dua illah ya, dan juga bisa disebabkan karena satu illah saja. Baik. Dan ilahnya ada 9 ya. Wal ilalu tis'u, dan ilah atau sebab yang 9 itu hiya adalah yang pertama al jam'u, yang kedua waznul fi'li ya, jadi al jam'u, yang kedua waznul fi'li, yang ketiga al adlu ya, kemudian yang keempat at ta'nitsu, yang kelima at ta'rifu, yang keenam at-tarkibu, yang ketujuh al-alifu wan nunu az-zaidatani, yang kedelapan al-ujmatu, yang kesembilan as-sifatu. Nah, jadi ini 9 illah atau 9 sebab yang menjadikan isim itu menjadi ghairu munsharif. Ya, yajma'uha qaulu syair. Ya. Illah yang 9 ini dikumpulkan dalam sebuah perkataan seorang penyair. Ya, yaitu bagaimana ini bacanya? Diharokatin ya. Ijma' wazin adilan annis bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Sudah? Ijma' wazin adilan annis bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya. Jadi ijma' ini mewakili apa? Yang pertama al-jamu wa zin ya, Wazan fi'il. mewakili waznul fi'li. Adilan mewakili al-adlu. An-nis mewakili at-ta'nis.
bima'rifatin mewakili at-ta'rif, kemudian rakib mewakili at-tarkib yang keenam, wa zid ya ini mewakili apa? Al-alif wan nun az-zaidatan ya, az-zaidatan. Ujmatan mewakili al-ujmah, fal wasfu ya mewakili yang ke-8 yaitu sifat qad kamula ya maka telah sempurna. Yang telah sempurna apa? Yaitu 9 illah yang menjadikan isim itu menjadi mamnu' min as-sarf. Baik, ijma' wazin adilan anis ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ini perkataan apa? Syair yang mengumpulkan 9 ya. Ini ada 8. Ya, 9 apa? 9 illah yang menyebabkan isim jadi mamnu' min as-sarf. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fal jam'u ya, kita membahas yang al-jam'. Ilah yang pertama ya. Fal jam'u syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumuh. Ilah yang pertama al-jam'. Syaratnya adalah ya isim itu berada pada sighah muntahal jumuh. Wa hiya sighatu mafa'il, yaitu sighah mafa'il. Ini yang disebut dengan sighah muntahal jumuh. Nahwu masajida, darahima, ghanaima. Ya, intinya wazannya mafa'il. Ya, maka dia mamnu' min as-sarf. Masajida, darahima, ghanaima seperti itu. Ya. Jadi dia tidak menerima tanwin, masajid ini, darahim juga, ghanaim juga tidak menerima tanwin, dan kalau dia berada pada posisi jar, ya maka harokat atau tanda i'rabnya adalah fathah. Ya. Ini yang disebut mamnu' min as-sarfin. Ya, misalnya contohnya bagaimana? Ra'aitu masajida. Aku melihat masjid-masjid. Ya, ra'aitu masajida. Aku melihat masjid-masjid. Nah, ini tidak boleh kita katakan masajidan. Tidak boleh. Karena dia mamnu' min as-sarf, tidak menerima tanwin. Harus masajida saja. Ya. Kalau dia berada pada keadaan jar, marartu, misalnya aku melewati ya bi masajida, aku melewati masjid-masjid. Berarti marartu bi masajida, tidak boleh kita katakan bi masajidi. Ya, karena mamnu' min as-sarf itu seperti itu. Dia tidak menerima tanwin dan ketika berada pada keadaan majrur maka harokatnya adalah fathah. Marartu bi masajida. Ya, jadi sekali lagi isim yang berada pada wazan mafa'ila dan juga nanti wazan kedua disebutkan ya. Ini sighah muntahal jumuh. Ya, mafa'ila. Ya. Au mafa'il. Ya. Atau yang berada pada wazan mafa'il. Contohnya masabih, ya maharib, dananir. Nah, ini keadaannya sama dengan ini tadi. Ya, karena ini adalah sighah muntahal jumuh. Jadi sighah muntahal jumuh itu adalah isim yang berada pada wazan mafa'il dan mafa'il. Maka ini mamnu' min as-sarf. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Ustaz, berarti yang masobih ini masobiha dibacanya ya? Sahih. Kalau rafa dia tetap rafa, bisa masabih, masabihu. Ya. Masajidu. Ya. Karena mamnu' min as-sarf itu dia nggak menerima harokat kasrah seperti itu saja. Ya, dia hanya menerima harokat dhammah dan fathah seperti itu. Misalnya kalau pada harokat dhammah ya hadhihi masabihu seperti itu. Tidak hadhihi masabihun, tidak boleh. Karena mamnu' min as-sarf, tidak menerima tanwin. Paham ya? Jadi ini yang dimaksud al-jama'. Ya. Syaratnya apa? Ya, jama' yang berada pada sighah muntahal jumuh. Mafa'ilu dan mafa'ilu. Ya. Kita lanjutkan. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu al-ula min al-'illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqam al-'illataini.
Dan illah ini adalah illah yang pertama dari dua illah yang masing-masing dari keduanya ya mencegah sorf atau membuat apa? Membuat isim menjadi mamnu minas sorf ya. Satu-satunya ya. Jadi ilahnya satu. Dan ini apa? Taqumu maqamal illataini. Jadi nanti ada dua illah. Ya. Tadi disebutkan kan di sini bahwasanya al-mamnu minas sorf itu ada yang disebabkan karena dua illah, ada yang disebabkan karena satu illah. Adapun pada kata masajid, ini kenapa dia mamnu minas sorf? Ini disebabkan karena apa? Satu illah saja, yaitu dia adalah berada pada siwa muntahal jumu, yaitu mafa'il. Ya, ini aja ilahnya cuma satu. Ya, ilahnya cuma satu. Nanti ada isim yang ilahnya dua. Dua ilah itu menyebabkan dia mamnu minas sorf. Adapun ini apa? Ilahnya satu saja, yaitu dia sigoh muntahal jumu. Nah, ini yang pertama. Ya, nanti ada satu lagi yang mamnu minas sorf disebabkan karena satu ilah saja. Ya, karena ada dua nanti ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Di sini disebutkan dan ilah ini adalah ilah yang pertama dari dua ilah yang nanti masing-masing ya, dari kedua ilah itu yang menjadikan isim menjadi mamnu minas sorf seorang diri gitu ya. Kita lanjutkan. Wa amma waznul fi'li. Adapun yang dimaksud dengan waznul fi'li, ilah yang kedua. Jadi al-jam'u, yang kedua waznu al-fi'li. Fal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah an yakuna lismu ala waznin khasin. Ya. Yaitu isim berada pada waznin khasin, wazan yang khusus. Ka seperti syammara, ya, bitasydidil mim. Ya, dengan mentasydidkan mimnya. Wa duriba bil bina'i lil maf'ul. Dengan siga apa? Mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul sama saja ya. Wa intalaqa wa nahwihi minal af'alil madiyati al mabdu'ati bi hamzatil wasli. Dan yang selainnya dari fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasal. Contohnya ini ya. Intalaqa dan yang lainnya ya. Banyak fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasal. Ya, intalaqa ada misalnya apa? Banyak ya. Banyak sekali ya. Baik. Indafa'a dan yang lain sebagainya. Baik. Kapan ya isim yang berada pada wazan khusus ini menjadi mamnu minas sharaf, yaitu idza summiya bi syai'in min dzalika. Kalau ya diberi nama dari kalau apa idza summiya bi syai'in min dzalika. Kalau ada sesuatu atau orang ya, kalau ada orang yang diberikan nama dengan salah satu dari yang di atas ini, misalnya seorang diberikan nama Syammaro, ya, maka menjadi apa? Mamnu minas sarf, ya. Atau diberikan nama Duriba, atau diberikan nama Intalaqo, ya. Maka itu nanti menjadi mamnu minas sarf namanya itu, karena dia apa? Sama dengan wazan fiil, ya. Misalnya ana namai antum dengan Duriba, ya maka nah, antum nanti ya mamnu minas sharf namanya ya tidak munsharif. Karena ini apa sama dengan apa waznul fi'li sama dengan wazan fi'il ya. Kita lanjutkan dulu supaya lebih paham ya. Au yakunu fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi. Atau di awal namanya ada tambahan seperti tambahan fi'il dan nama itu berserikat dengan fi'il di dalam wazannya. Artinya apa? Namanya orang itu sama dengan wazan fi'il. Contohnya Ahmad. Nah, ini sama dengan wazan fi'il. Ahmadu, ya. Wazannya apa kalau fi'il? Af'alu. Af'alu, ya. Jadi ziyadah depannya ini, ya. Yaitu huruf-huruf mudhara'ah, ya. Ana itu, ya.
ahmadu, ya, af'alu, ya. Kemudian yazidu, ya, sama. Wazan apa? Ini bisa berarti fi'il yazidu, menambahkan, atau bisa berarti nama orang Yazid, ya. Ustadz Yazid misalnya, ya. Maka mamnu minas sarf, ya. Atau taglib, atau narjus. Nah, ini semua apa? Sama dengan apa? Fi'il. Nama orang itu kalau Ahmad, Yazid, taglib, atau narjus. Ini jadi fi'il digunakan untuk nama. Ya, maka ini nanti menjadi apa? Mamnu minas sarf. Ya, ini yang disebut dengan apa? Ilah yang kedua, waznul fi'li. Ya, kalau ada orang yang diberikan nama dan namanya itu sama dengan wazan fi'il, maka nama itu menjadi apa? Mamnu minas sarfi. Ya, contohnya ini yang lebih mudah difahami, ya. Ya, tadi ada Syammar, Durib, Intalak, kemudian Ahmad, Yazid, Taghlib, Narjus. Nah, nama-nama orang ini sama dengan wazan fi'il, maka dia menjadi apa? Mamnu minas sarf, ya. Ja'a Ahmadu, ya, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada, seperti itu. Ja'a Yazidu, ra'aitu Yazida, marartu bi Yazida, seperti itu. Mamnu minas sarf. Ya, paham ya? Ini ilah yang kedua yang dimaksud dengan waznul fi'li. Baik. Ilah yang pertama al-jam'u, wasaniya wa waznul fi'li, wasalisa al-adlu, ya. Ilah yang ketiga apa? Al-adlu. Baik. Wa ammal adlu fahuwa khurujul ismi an sighatihil asliyah. Adapun yang dimaksud dengan al-adl ini keluarnya isim dari sighah aslinya. Ya. Imma tahqiqan, baik keluarnya itu tahqiqan, ya, tahqiqan itu pasti, ya. Pasti gitu ya. Bisa kita sebutkan asalnya. Atau keluarnya itu takdiran, karena dikira-kira saja. Nanti akan kita bahas satu persatu. Adapun keluarnya nama atau isim dari sighah aslinya yang karena tahqiq, ya, karena memang betul-betul ya terrealisasi itu, ya, dia keluarnya jadi apa? Ya, asalnya bisa kita ketahui. Contohnya apa? Uhad. Uhad itu artinya apa? Ini adalah apa? Isim yang keluar dari sighah aslinya. Aslinya adalah wahidan wahidan, uhad itu. Ya, uhad. Pokoknya ini wazannya apa? Wazannya fu'al dan juga mauhad. Berarti apa? Maf'al. Ya, kalau ada isim wazannya fu'al dan maf'al, berarti ini mamnu minas sarf, seperti itu. Mamnu minas sarfi. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan al-adlu. Al-adlu itu apa? Bergeser kan gitu ya. Ya, jadi geser. Isim itu geser dari sighah aslinya. Ya, contohnya uhad. Ya, aslinya wahidan wahidan menjadi uhad. Ya. Baik. Kemudian mauhad. Ya. Kemudian suna. Ya, jadi uhadu, mauhadu, suna'u. Kemudian masna. Kalau ini antum tahu ya. Sulas, ya. Ruba. Baik. Kemudian maslas, ya. Ruba. Terakhir, maaf Ustaz, tadi apa sulas itu, maaf Ustaz, harokat akhir untuk sulas apa Ustaz? Sulasa atau sulasun? Sulasu. Sulasu. Nah, harokatnya mirip seperti isim mamnu minas sarf yang lainnya. Ya, jadi dia Oh, tidak sulasa berarti. sulasa. Baik. Bisa sulasu tidak? Tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Bisa. Bisa. Al-mamnu minas sarf itu tidak menerima harokat kasroh dan tidak menerima tanwin, seperti itu. Baik. Kemudian maslas, ya, maslasu. Kemudian ruba'u dan marba'u. Intinya berada pada wazan apa? Fu'alu dan maf'alu. Ya. Uhadu, mauhadu, suna'u, ya, masna, sulasu, ya, maslasu, ruba'u, kemudian marba'u. Wahakadha ilal asyrah. Dan seperti ini sampai angka 10. Ya, jadi ini biasanya untuk bilangan gitu ya. Fa innaha ma'dulatun an alfadhil adadil usulil mukarraratan.
maka iya, yaitu isim-isim ini ma'dulah, kharajat. Ma'dulah bimana apa? Ya, kharijah, ya, keluar dari alfat bilangan asalnya. Ya, karena asalnya tadi wahid gitu ya, menjadi uhad, menjadi mauhad, isnan menjadi suna, menjadi masna, salasah menjadi sulas, menjadi maslas, ya. Arba'ah menjadi ruba', menjadi marba', seperti itu. Sampai ke yang angka ke-10. Maka ini semua ma'dulah ay kharijah an alfadil adad, dari lafat-lafat bilangan yang asli dan mukarraratan, ya. Berulang-ulang, diulangnya 2 kali, ruba' wa marba', seperti itu. Fal aslu ja'a al-qaumu, ini apa ini? Uhada, seperti itu. Ya, ja'al qaumu uhada. Telah datang kaum tersebut uhada. Aslinya ja'al qaumu wahidan wahidan. Seperti itu. Datang kaum itu satu persatu. Ya, tapi di uhad ini makanya dia keluar dari sighah aslinya, wahid menjadi uhad. Wa kadza aslu mauhad. Ya, dan begini juga ya asal dari auhad, yaitu apa? Wahidan atau wahid. Ya, misalnya ja'al qaumu mauhada, ya. Nah, ini artinya apa? Ja'u wahidan wahidan. Wa aslu ja'al qaumu masna, ja'u isnaini. Ya. Dan asal dari ja'al qaumu masna itu adalah ja'u isnaini. Kalau kita katakan telah datang kaum itu masna, ya artinya apa? Telah datang kaum itu dua-dua, seperti itu, ya. Wa kadza fi al-baqi, dan begitu juga di sisanya. Ya, sisa dari bilangan-bilangan itu. Baik. Sama kita katakan ja'al qaumu suna'a, ja'u isnaini, seperti itu. Nah, ini tadi apa? Al-adl, ya, yaitu apa? Keluarnya isim dari sighah aslinya. Yang pertama tahqiqon itu ya bisa terrealisasi gitu ya, diketahui aslinya. Ya, uhad aslinya adalah wahid. Suna, masna aslinya isnan. Ya. Kemudian yang kedua, wa imma takdiron. Ya, keluarnya isim dari sighah aslinya itu dengan takdir, dengan perkiraan. Kal a'lam allati ala wazni fu'al, seperti nama-nama yang berada pada wazan fu'al. Contohnya Umar. Ya, ini sebenarnya orang nggak tahu ini asalnya gimana gitu ya. Wa zufar, wa zuhal. Fa innaha lamma, ya, sumi'at. Maka isim-isim itu ketika terdengarkan mamnu'atan minas sorfi, dan dia ketika terdengarkan itu dia mamnu minas sorf, wa laysa fiha illatun zahiratan ghairul alamiyah, dan tidak ada padanya ilah yang nampak selain alamiah saja, yaitu dia sebagai nama maksudnya. Maka apa? Qaddaru fihal adla, orang-orang Arab ya memperkirakan ilah yang ada di dalamnya itu apa? Al-adla, yaitu adil ini. Makanya disebut dengan apa? Takdiron, karena ini asalnya perkiraan. Ya. Mereka mendengar nama Umar dulu, mendengar nama Zufar dulu, mendengar nama Zuhal dulu. Ya. Tidak tahu dia kenapa seperti itu. Kalau ini tadi jelas, mereka mendengar uhad, oh aslinya wahid. Suna, masna aslinya isnan. Kalau ini mendengar nama Umar, ya maka mereka kira-kira, oh ini alamiahnya apa? Alamiah apa? Sebab mamnu minas sarfnya adalah adil, ya, dan takdiron sifatnya, yaitu apa? Diperkirakan. Ya. Wa annaha ma'dulatun an Amir wa Zafir wa Zahil, dan perkiraannya adalah dari Amir, Zafir, dan Zahil, seperti itu. Ya. Wa annaha ma'dulatun, dan nama-nama Umar, Zufar, dan Zuhal itu dia ya ma'dulah, yaitu keluar dari Amir, Zafir, dan Zahil, seperti itu. Ini disebut dengan apa? Takdir. Nah, ini yang dimaksud dengan illah al-adl. Jelas ya, tulab taliban insyaallah. Ini baru illah yang ketiga ini. Jadi al-jam'u wa waznul fi'li wal adlu. Kemudian yang keempat wa ta'nitsu. Dilanjutkan. Amma ta'nitsu fahuwa ala salasati aqsam.
Ya, adapun ilah ta'nis itu terbagi menjadi 3 bagian. Ta'nisun bil alifi, wa ta'nisun bit ta'i, wa ta'nisun bil ma'na. Ta'nis dengan alif, ta'nis dengan ta, dan ta'nis dengan makna. Yang pertama, fata'nisu bil alifi. Ta'nis dengan alif. Yamna'u sarfa mutlaqan. Sawa'an kanat al-alifu maksuratan. Ka hubla wa marda wa dhikra. Au kanat mamdudatan. Ka sahra wa hamra wa zakaria. Kemudian wa asya. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. Nah, ini ta'nis dengan alif ini adalah apa? Nah, satu-satunya illah yang menyebabkan, atau bukan satu-satunya illah, tapi apa? Cukup satu illah saja, dia bisa menyebabkan isim menjadi mamnu' minas sarf. Ya, yang tadi itu kan ada yang pertama. Illah apa tadi? Sigha muntaha al-jumu'. Nah, kalau isim berada pada sigha muntaha al-jumu', dia berarti menjadi mamnu' minas sarf. Cukup ilahnya satu saja, sigha muntaha al-jumu'. Ini yang pertama. Ya. Karena isim yang disebabkan oleh satu illah itu ada 2 ya. Yang pertama sigha muntaha al-jumu', dan yang kedua ini yang kita pelajari ini, yaitu ta'nis. Ya, adapun ta'nis dengan alif. Adapun yang tadi itu seperti Umar, ya ini kenapa dia mamnu' minas sarf? Ini ilahnya ada 2, ya. Apa tulab? Ilahnya ada 2. Umar ini mamnu' minas sarf. Ilahnya ada 2. Apa dan apa? Adil dan Adil dan Nama orang. nama orang, alamiah, mumtaz. Nama adil dan nama orang. Ya, adil itu apa? Khurujul ismi an sighatil asliyah, dan yang kedua alamiah, nama orang. Ya. Mumtaz, Masya Allah. Berarti paham, alhamdulillah. Seperti wazan fi'il tadi. Ini juga ilahnya 2. Ahmad ini menjadi mamnu' minas sarf, ilahnya 2. Yang pertama apa? Wazul fi'li. Yang kedua apa? Alamiah, nama orang. Ya. Adapun ini tadi sigha muntahal jumu', ini ilahnya cuma 1, yaitu dia sigha muntahal jumu' ya, mafa'il dan mafa'il. Sama seperti dengan ta'nis bil alif ini tadi, ilahnya juga cuma 1 ya. Ya. Di sini disebutkan yamna'u sarfa mutlaqan. Ya, dia membuat atau menjadikan isim menjadi mamnu' minas sarfi secara mutlak. Ya. Entah itu alifnya maksurah atau alifnya mamdudah. Maksurah seperti hubla, marda, dzikra. Alifnya mamdudah seperti sahra, ya, hamra, ya, zakaria, asya, ya. Jadi hamzah sebelumnya alif. Ya, ini disebut dengan mamdudah. Dan ilah ini adalah ya ilah yang kedua ya, yang menjadikan isim menjadi mamnu' minas sarfi cukup dengan 1 ilah saja. Ya. Tadi ada sigha muntahal jumu', yang kedua adalah ini, ya, ta'nis. Jadi hubla ini dia mamnu' minas sarf karena 1 ilah saja, yaitu karena apa? At-ta'nis bil alif. Ya, 1 ilah saja. Sahra juga sebabnya dia mamnu' minas sarf karena 1 ilah saja, at-ta'nis bil alif, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, jadi ta'nis tadi terbagi menjadi 3, ta'nis bil alif wa at-ta'nis bit ta' wa at-ta'nis bil ma'na. Yang alif sudah, yang kedua wa amma ta'nisu bit ta' fa yamna'u sarfa ma'al alamiyah. Maka dia membuat isim menjadi mamnu' minas sarf bersamaan dengan alamiyah, yaitu nama orang. Sawa'an kana alaman li mudzakkarin ka Talhah au li muannatsin ka Fatimah. Ya. Maka Talhah di sini mamnu' minas sarf karena 2 sebab. Yang pertama ta'nis dengan ta, sebab yang kedua karena alam, nama orang. Begitu juga dengan Fatimah. Sebab dia mamnu' minas sarf karena 2 sebab, 2 illah. Yang pertama ta'nis dengan ta, yang kedua nama orang. Ya, jadi ja'a Talhatu, ra'aitu Talhata, maratu bi Talhata. Maaf, untuk contohnya boleh dikasih harokat nggak? Soalnya suaranya kurang jelas.
yang harokat terakhirnya, huruf terakhirnya dikasih harokat. Boleh dibantu dikasih harokat nggak? Tapi boleh. Jadi kalau di sini K, Ustaz. berarti Masya Allah, jazakillah khairan. Tolha di sini majrur ya tidak, karena K ini termasuk harfu jar. Maka di sini apa? K, tolha, ta. Nah, kasih sendiri ya. Tuh. Nanti kalau anak kasih harokat ini ketinggalan harokatnya. Misalnya anak kasih harokat ya. Tolhata, ya. Fatimata. Nanti anak geser tertinggal ya harokatnya. Tuh kan? Ya. Baik. Ini bisa dicetak ya, tapi cukup ini ya, banyak. Baik, nanti anak ucapkan saja harokatnya bisa dicatat. Baik. Ka Talhata au li muannatsin ka Fatimata. Nah, jadi tadi kenapa? Jadi intinya kalau mamnu minas sarf itu dia bisa berharokat dhammah dan fathah saja. Dhammah dalam keadaan rafa, fathah dalam keadaan nasab dan jar. Dan dia tidak menerima tanwin seperti itu. Baik, yang ketiga, wa amat ta'nisul ma'nawi. Adapun ta'nis ma'nawi, fahuwa kat ta'nisi bitta. Maka itu seperti ta'nis dengan ta. Ya. Fayamna'u ma'al alamiyah. Maka dia apa? Membuat isim mamnu minas sarfi bersamaan dengan alamiyah. Lakin bisyarti an yakuna al-ismu zaidan ala salasati ahrufin. Ka su'ad wa au sulasiyan ya muharriku au muharraku au muharrakal wasati gitu ya. Sulasiyan muharraka al wasati ka saqar au sakinun au sakin al wasti afan au sakin al wasti au sakin al wasati a'jamiyan ka ini sukun tengahnya jaur ya jauru jadi su'adu saqaru jauru. Nah, kemudian au manqulan minal mudzakkari ilal muannasi kama idza summiyat imra'atun bi Zaida. Seperti itu ya. Taknis yang ketiga yaitu taknis maknawi. Maka ini seperti taknis dengan tak. Ya, maka membuat isim menjadi mamnu' minas sarf bersama dengan alamiyah. Artinya isim itu menjadi mamnu' minas sarf karena dua sebab. Sebab yang pertama karena taknis maknawi, sebab yang kedua karena apa? Alamiah. Dia nama orang, pasti nama orang. Tetapi dengan syarat kalau taknis maknawi ini, yaitu apa? Isimnya zaid ala salah satu harufin. Ya, dia lebih dari 3 huruf. Ya, seperti su'adu. Ya, ini 4 huruf ya. Su'adu ataukah su'ada. Bisa ini kita baca ka su'ada. Ya, su'ada berarti dia kita i'rab ya bersama huruf K di sini bisa kita baca su'adu juga karena apa hikayah seperti itu ya. Baik. Syarat yang pertama ini lebih dari 3 huruf. Au sulasiyan muharrakal wasati atau 3 huruf tetapi muharrakal wasati ya. Huruf tengahnya muharrak. Muharrak itu diddu sakin berharokat lawan dari sukun. Sakor ya. Bisa kita baca sakoru, bisa sakoro di sini ya. Ya. 3 huruf tapi tengahnya berharokat. Jadi sakor. Ini mamnu' minas sarf. Seperti au sakin al wasati atau sukun tengahnya tetapi apa ajamian nama orang ajam ka jauru atau ka jauro. Ya. Jauro. Ya, maka ini semua mamnu' minas sarf karena 2 sebab. Sebabnya apa? Ta'nis maknawi karena su'at ini nama laki apa perempuan? Perempuan. Ta'nis maknawi dia nama perempuan. Ya, jadi pertama ta'nis maknawi, yang kedua nama orang. Ya, nama orang dan nama perempuan gitu ya. Nama orang dan ta'nis perempuan. Sakor juga nama perempuan dan juga dia nama orang. Jadi sebabnya 2, alamiah ini nama dan ta'nis maknawi ini digunakan untuk perempuan. Seperti jaur ini juga nama perempuan. Au mankulan minal mudzakkar ilal muannas atau nama yang mankul itu diambil dari nama laki-laki asalnya
tetapi dia dijadikan nama perempuan. Kama sebagaimana idza summiyat imra'atun, jika seorang perempuan dinamai bi Zaid, dengan Zaid, maka Mbak Zaid, ya. Ya, Mbak Zaidu, Mbak Zaida. Ya, marartu bi Zaida. Hadhihi Zaidu, seperti itu. Karena perempuan. Jadi aslinya nama laki-laki digunakan untuk perempuan. Ini disebut dengan apa? Ta'nis ma'nawi. Jadi sebabnya dua. Ya. Kita lanjutkan ya. Kita habiskan mamnu min as-sarf. Fa in lam yakun syai'un min dzalika ka hind wa da'at jaza sarfu wa tarkuhu wa huwal ahsanu. Nah, akan tetapi kalau tidak seperti hal yang di atas itu, seperti hind dan da'at, maka ini apa? Jaza sarfu. Boleh dia ditanwin. Ay as-sarfu. As-sarfu itu apa? Lawan dari mamnu min as-sarfi. Jaza sarfu. Boleh ditanwin. Wa jaza tarkuhu. Dan boleh ditinggalkan. Artinya menjadi mamnu min as-sarfi. Wa huwal ahsan. Dan mamnu min as-sarfi ini lebih baik. Ya. Jadi bisa kita katakan hindun. Ya. Hadhihi hindun. Ya. Ra'aitu hindan. Marartu bihindin. Hadhihi da'dun. Ya. Ra'aitu da'dan marartu bida'din. Bisa munsharif atau masruf atau sorf bisa, tapi dijadikan mamnu minas sorf lebih baik. Hadhihi hindu. Ya, marartu bi hinda. Ra'aitu hinda, seperti itu. Baik. Karena ini enggak terpenuhi syarat-syarat di atas, ya. Enggak terpenuhi syarat-syarat di atas yang telah disebutkan di sini, ya. Ini ada 3 atau 4 syarat ya. Dan hind, da'at ini tidak terpenuhi. Nanti bisa antum mutalaah. Kita lanjutkan. Illah yang selanjutnya, at-ta'rif. Amma ta'rif fal muradu bihi al-alamiyah. Adapun ta'rif maka yang dimaksud dengannya adalah al-alamiyah, ya nama orang. Wa tamna'u sarfa ma'a waznil fi'li. Dan alamiyah ini membuat isim menjadi mamnu minas sarf bersama dengan wazan fi'il. Ya, jadi 2 ilahnya. Yang pertama ta'rif ini yaitu alamiyah, dan ilah yang kedua adalah waznul fi'li. Contohnya ka Ahmad wa Yazid. Tadi sudah ya. Ahmad wa Yazid. Ya, maka ini ilahnya alamiyah dan waznu al-fi'li. Dia mirip seperti fi'il mudhari. Ya. Hadza Ahmadu. Ini adalah Ahmad. Ya. Ra'aitu Ahmada. Aku melihat Ahmad, marartu bi Ahmada. Ya. Karena Ahmad nama orang dan mirip dengan wazan fi'il mudhari. Seperti Yazid juga. Ya. Nah, ini alamiah dengan apa? Wazan fi'il seperti Ahmad dan Yazid. Kemudian alamiah dengan adil seperti Umar dan Zufar tadi. Ya, sudah dijelaskan. Ya, Umar alamiah nama orang, dan adil dia yakhruj, hadzal ism yakhruj min aslihi, keluar dari asalnya. Asalnya adalah Amir, seperti itu. Zufar asalnya adalah Zafir. Ya. Kemudian alamiah wa ma'at ta'nis kama taqaddama, bersama dengan ta'nis, ya, seperti yang telah kita bahas, ya. Ta'nis ada 3, ya. Sudah dibahas. Wa ma'at tarkib al-masji, nanti kita bahas tarkib masji di sini. Wa ma'al alif, alamiah dengan alif dan nun seperti Utsman, ya. Nah, Utsman ini mamnu minas sarf karena 2 ilah. Ilah yang pertama alamiah, ilah yang kedua apa? Ziyadah wan nun, ya. Ziyadah alif wan nun. Wa ma'al ujmah kama sayati, dan bersamaan dengan ujmah. Jadi 2 ilah, alamiah dan ujmah, seperti yang akan kita bahas. Ini 1 halaman lagi selesai. Nah, kita selesaikan sekalian. Baik, kita lanjutkan. Wa amma tarkibu fal muradu bihi at-tarkibul masji. Al-masjiyu al-makhtumu bi ghairi waih ka ba'labak wa hadramaut wa la yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Adapun yang dimaksud dengan ilah tarkib, maksudnya adalah tarkib masji, ya, susunan yang dicampur, gitu ya. Al-makhtum bi ghairi waih, bi ghairi waihin, ya, yang
akhiri dengan selain waihin. Waih itu misalnya sibawaih, ya. Kalau sibawaih itu dia tidak mamnu minas sarf, ya. Dia tarkib mazzi tetapi diakhiri dengan waih, ya. Tetapi yang selain waih ini nanti mamnu minas sarf. Contohnya ka ba'labaka. Nah, ba'labak ini tarkib mazzi. Asalnya dua isim, kemudian dicampur menjadi satu. Ba'al dan bak, ya. Hadra mauta. Aslinya dua isim. Hadar dan maut dicampur menjadi satu. Jadi hadar mauta. Nah, maka ini disebut dengan tarkib mazji. Jadi dua isim yang di mazid. Mazid itu apa? Mix. Ya, di mix jadi satu. Ya, tarkib disusun secara mazid. Mix, secara campur jadi satu. Maka ini menjadi apa? Mamnu minas sarf, ya. Hadramaut, ba'labaku, ba'labaka, hadramautu, hadramauta. Ya. Tidak bisa misalnya aku melewati Hadramaut. Hadramaut itu nama tempat, ya. Marartu bi hadramautin, tidak bisa. Marartu bi hadramauta, seperti itu. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Dan tarkib ini, tarkib masjid ini tidak membuat isim menjadi mamnu minas sarf kecuali bersama dengan alamiyah, nama. Jadi alamiah ini tidak khusus nama orang, tapi nama tempat pun juga disebut alam, ya. Jadi dua sebab, ya. Sebabnya apa? Tarkib, yaitu tarkib masjid, ya, dari hadar dan maut, ya. Mazid dari ba'al dan bak, dan sebab kedua alamiah, nama daerah. Ba'alabak, hadramaut nama daerah. Kemudian ilah yang selanjutnya, wa amal alifu wan nunu az-zaidatani fayamna'ani sarfa ma'al alamiyah. Adapun alif dan nun tambahan, maka dia menjadikan isim menjadi mamnu minas sarf bersama dengan alamiyah. Seperti apa ini? Umron. Ya, tambah alif dan nun. Ya. Ilah yang pertama dan Utsman, ya, Utsman. Ya. Utsman. Ilah yang pertama dia adalah nama. Ilah yang kedua ketambahan apa? Alif dan nun. Wa ma'as sifah bi syarti alla taqbala ta'a ka sakron. Dan dia apa? Alif nun zaidah ini membuat isim menjadi mamnu minas sarf bersama dengan sifah dengan syarat tidak menerima apa? Tak, seperti sakron. Maka sakron ini dia sifat, bukan apa? Bukan alam. Sakron ini orang yang mabuk, ya. Yang mabuk gitu, ya, kita hilangkan orangnya biar gak rancu. Yang mabuk artinya sakron. Maka yang mabuk itu kan sifat, ya, sifat, dan dia ditambah dengan alif dan nun, ya. Maka sebabnya dua dia menjadi mamnu minas sarf. Yang pertama apa? Sifat. Yang kedua ditambah alif dan nun. Kemudian yang selanjutnya wa ammal ujmah, atau Masya Allah masih dua, ya, untuk capek kayaknya ini. Kita akhiri aja apa gimana, tulab tolibat? Ustaz, Nah, boleh lihat itu, Ustaz. Modul baca kitab mahir itu, Ustaz. Tab sebelahnya, Ustaz. kepo ini. Baik, lah toh. Gimana caranya ini tertutup? Ini ya. Baik. Nah, ini modul yang lalu ini, ya. Ini dari Baitul Arabiyah juga. Muqarrarnah. Mungkin nanti insya Allah akan mudah-mudahan bisa dibagikan. Bagian ini, ya. Ustaz. Belum dapat ini, ya. Belum, Ustaz. Nanti anak kirim ini insya Allah caranya. Kan Ustaz, kan kita yang Hal min soal dunia itu kan ya kita gimana? ada, Ustaz. Nah, Ustaz, itu kan kitabnya kan dasar, ya. Maksudnya apa ya? Pembahasannya itu kayak paragraf forum. Nah, ini kayak apa ya? Kayak perlu pemahaman lebih lanjut, Ustaz. bahasanya Asal kalau ada diagram, nggak berurutan gitu. ya, berurutan cuma datar gitu, Ustaz. Apa ya? Mana paham maksudnya nggak ada bagan-bagannya gitu. Jangan saja. Ya, untuk dibiasakan dengan kitab Iya, kitab
Nah, Nah, nanti insya Allah kita sampaikan ya. Mungkin ini pemanasan buat antum. Biasanya bukan ini kitabnya. oh, nah, Ustaz. Atau mungkin antum udah kelas mutaqaddimun semuanya, jadi dikasih kitab ini sama Ustaz Ahmad. Nggak tahu. Baik, mungkin kita cukupkan ya, tulab ini. Takutnya nanti kebanyakan. Ya, Ustaz, nggak apa-apa. Ya, gimana? Ya, tidak apa-apa, Ustaz. Khawatirnya Ustaznya mau melakukan aktivitas yang lain, sudah lewat Baik, dari Masya jam Allah. 9. Jazakallah. Lanjut besok aja. Barakallahu fikum jami'an. إذا نكتفي لقاءنا بهذا القدر ونختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك لا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. وعليكم السلام ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum.